Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya akan bacakan beberapa keterangan dari Syekhul Islam dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, dan insyaallah dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan tentang pemimpin yang ideal sebagaimana dalam konsep yang digambarkan dalam Quran yang tadi kita baca. Kata beliau rahimahullah, wa yanbaghi ayyurafal aslah fi kulli mansibin fa innal wilayata laha ruknan al-quwwah wal amanah. Perlu diketahui kondisi terbaik untuk setiap posisi kepemimpinan. Karena al-wilayah, karena yang namanya jabatan itu punya dua rukun utama, al-quwwah wal amanah. Pertama adalah rukun kekuatan, dan yang dimaksud di situ adalah kemampuan, kapabilitas. Yang kedua adalah amanah. Ini kaidah umum yang beliau sampaikan. Mungkin dalam kehidupan kita barang langka yang sulit sekali orang bisa mendapatkannya. Terus apa yang perlu dilakukan oleh seseorang ketika dia dihadapkan pada pemimpin yang dua hal ini tidak bisa tergabung? Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni asyku ila Rabbi." Aku mengeluh kepada Allah, aku mengadu kepada Allah dari keberadaan orang yang amanah tapi lemah dan orang yang tegas tapi tidak amanah. Terkadang ada orang yang punya karakter pemimpin yang bagus, orang yang tegas, pemberani, kemudian dia punya prinsip yang kuat, tapi mungkin kurang amanah. Sebaliknya, ada di antara mereka yang amanah, tapi mungkin dia lemah, mudah dipengaruhi, kadang tidak berani tegas, gampang sungkan, gampang malu, dan seterusnya. Sampai Umar mengadu kepada Allah tentang keberadaan seperti ini. Ya Allah, aku mengadu kepadamu dengan keberadaan orang yang amanah tapi lemah, dan keberadaan orang yang tegas tapi kurang amanah. Gabungan dua ini susah sekali untuk bisa didapatkan. Karena itu jamaah dibilangkan Allah, ketika ada orang yang punya dua sifat ini, itu manusia pilihan. Jarang orang bisa memiliki karakter dua ini. Sampai kemudian pada titik dia bisa menjadi seorang pemimpin. Dan inilah karakter pemimpin yang ideal. Lalu di posisi mana yang harus kita dominankan? Lebih milih mana? Sifat amanahnya atau sifat kapabilitasnya? Dalam hal ini tergantung suasana. Apabila dalam situasi di mana kapabilitas lebih dibutuhkan daripada amanah, maka pilih kapabilitas. Sebaliknya dalam situasi ketika amanah lebih dibutuhkan daripada kapabilitas, maka dominan pilih yang amanah. Itu masing-masing dipilih sesuai dengan kondisinya. Sebagai contoh, pertanyaan yang pernah disampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau pernah ditanya, mana yang harus dipilih sebagai panglima perang? Orang yang pemberani, tapi dia kurang amanah, ahli maksiat, ataukah orang yang soleh, orang yang taat, tapi dia lemah ketika memimpin? Lalu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, orang yang lemah ketika memimpin, tapi dia soleh, solehnya untuk pribadinya, lemahnya memberikan madarat bagi seluruh pasukan. Orang yang pemberani, tegas, berwibawa, tapi mungkin dia nggak soleh, barangkali dia masih rajin berbuat maksiat. Maksiatnya, madaratnya untuk pribadinya, tapi ketegasannya, wibawahnya, keberaniannya untuk manfaat bagi banyak pasukan. Sehingga beliau lebih cenderung yang mana? Posisi yang kedua, pemberani, tegas, wibawa, meskipun mungkin dalam posisi dia kurang amanah. Tapi orang ini ketika memimpin pasukan, dia bisa membawa pasukan pada kondisi yang menang. Itu lebih bermanfaat. Namun dalam situasi ketika orang sedang membawa harta negara, dalam masalah membawa harta negara, dibutuhkan orang yang amanah. Sebab ini kunci berkaitan dengan masalah harta, masalah uang.
sensitif di sana dan penuh dengan godaan, maka posisi amanah lebih dibutuhkan, lebih dominan dibandingkan sebatas kapabilitas. Sehingga posisi kapabilitas nanti bisa dilatih agar dia bisa menjadi lebih baik. Nah, seperti ini dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyyah yang beliau tulis, dan saya punya satu buku khusus yang membahas ini. Di antaranya adalah kutipan dari Siyasah Syar'iyyah yang kami beri judul Fikih ASN dan Karyawan. Memilih ini ijtihad para ulama, sehingga ahlul halli wal aqdi, sebagai orang yang barangkali mereka punya peran besar dalam menentukan siapa yang harus memimpin, mereka harus mempertimbangkan dua hal tadi. Gabungan sulit, tapi ketika tidak ada, maka pilih sesuai dengan apa yang lebih maslahat bagi umat. Wallahu alam.